Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Solisatu Nikmah NIM 102. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan deteksi dini tentang fear of missing out atau biasa disebut dengan FOMO. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya. Menurut Sibilsky et al. Pada tahun 2013, fear of missing out adalah kecenderungan seseorang untuk berusaha selalu terhubung karena takut akan kehilangan momen dan mendorong untuk terhubung terus-menerus sehingga menimbulkan perasaan kehilangan, stres, dan merasa jauh jika tidak mengetahui peristiwa penting individu atau kelompok lain. Individu yang mengalami FOMO secara spesifik tidak mengetahui apa yang hilang, namun merasakan kehilangan saat orang lain mempunyai momen yang berharga. Sedangkan menurut Adriansa dan kawan-kawan pada tahun 2017, FOMO didefinisikan sebagai ketakutan akan kehilangan momen berharga individu atau kelompok lain di mana individu tersebut tidak dapat hadir di dalamnya. Fear of missing out atau FOMO berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan defisit yang ada pada kebutuhan psikologis self and relatedness yang ada pada seseorang individu. Selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek dari FOMO. Menurut Sibilsky et al. Pada tahun 2013, fear of missing out memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan relatedness. Relatedness adalah kecenderungan individu untuk merasa terhubung dengan orang lain. Situasi seperti terpuasnya kebutuhan pertalian yang kuat, hangat, dan peduli sehingga individu merasa memiliki kesempatan dalam berinteraksi dengan orang-orang yang dianggapnya penting. Kebutuhan psikologis akan relatedness yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan individu merasa cemas dan mencoba mencari tahu apa yang dilakukan orang lain atau pengalaman dari orang lain. Sedangkan yang kedua yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan self. Kebutuhan psikologis akan self berhubungan dengan kompetens dan autonomi. Kebutuhan kompetens merupakan keinginan individu untuk berinteraksi dengan lingkungannya secara efektif. Kepuasan terhadap kompetens yang rendah dapat membuat individu merasa putus asa. Sedangkan autonomi merupakan kebebasan individu mengintegrasikan perilakunya tanpa dikontrol oleh orang lain. Kebutuhan psikologis akan self yang tidak terpenuhi, maka individu akan menyalurkan melalui internet untuk mendapatkan informasi dan berhubungan dengan orang lain. Dengan begitu, akan menyebabkan individu terus berusaha mencari tahu melalui internet mengenai apa yang sedang terjadi pada orang lain. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi fear of missing out atau FOMO. Menurut JWT Intelligence pada tahun 2012, FOMO dipengaruhi oleh 6 faktor pendorong yang meliputi pertama, keterbukaan informasi di media sosial. Kehidupan semakin terbuka dengan memperlihatkan apa yang terjadi di media sosial. Keterbukaan informasi mengubah budaya masyarakat yang bersifat privasi menjadi lebih terbuka. Lalu faktor yang kedua yaitu usia. Usia muda yaitu 13-33 tahun merupakan usia yang memiliki level FOMO tertinggi berdasarkan survei JWT Intelligence pada tahun 2012. Masyarakat yang ahli dalam menggunakan internet merupakan salah satu ciri kelompok usia muda, yaitu sekarang yang berusia 13-33 tahun. Faktor yang ketiga, social one-upmanship. Social one-upmanship merupakan perilaku individu yang berusaha melakukan perbuatan, perkataan, atau hal lain untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Lalu faktor yang keempat ada peristiwa yang disebar melalui hashtag. Media sosial memiliki fitur hashtag yang menjadikan penggunanya untuk menginformasikan peristiwa yang sedang terjadi. Lalu faktor yang kelima, kondisi deprivasi relatif. Kondisi deprivasi relatif adalah kondisi individu yang menunjukkan perasaan tidak puas ketika membandingkan dirinya dengan kondisi orang lain. Lalu faktor yang terakhir yaitu banyaknya stimulus untuk mengetahui informasi. Sosial media membuat seseorang mendapatkan topik-topik menarik. Munculnya stimulus-stimulus yang ada membuat keinginan untuk terus mengikuti perkembangan terbaru sehingga dapat menyebabkan FOMO. Selanjutnya yaitu mengenai identitas subjek. Dalam penelitian ini saya hanya menggunakan satu subjek yaitu
Inisial namanya RC, dia lahir di Rembang 14 Februari 2001. Sekarang subjek berusia 20 tahun dengan jenis kelamin perempuan dan berasal dari suku Jawa. Subjek anak kedua dari 3 bersaudara. Pendidikan yang sedang diampu oleh subjek saat ini adalah mahasiswa S1 dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang subjek sedang menjalani semester 5. Metode asesmen. Dalam penelitian ini saya menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu menggunakan skala Fear of Missing Out yang dikembangkan oleh Sibelsky pada tahun 2013, di mana skala ini terdiri dari 10 item pertanyaan dan 5 pilihan jawaban yang disusun dalam bentuk skala Likert. Lalu, untuk pengisian skala ini, saya mengirimkan subjek melalui sosial media yaitu WhatsApp. Dan yang kedua yaitu menggunakan wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 2 individu atau lebih untuk mendapatkan informasi. Jenis wawancara yang saya gunakan yaitu wawancara bebas terpimpin. Lalu, wawancara ini saya melakukan hasil asesmen, di mana tabel tersebut menunjukkan jawaban dari survei yang telah diisi oleh subjek. Di sana terdapat pilihan jawaban yaitu ada 5. Ada STS sangat tidak sesuai dengan diri saya yaitu bernilai 0. Lalu ada TS tidak sesuai dengan diri saya bernilai 1. KS kurang sesuai dengan diri saya bernilai 2. S sesuai dengan diri saya bernilai 3 dan SS sangat sesuai dengan diri saya bernilai 4. Lalu di sampingnya ada jumlah jawaban, di mana dari 10 item soal subjek mengisi TS sebanyak 1 kali, mengisi kurang sesuai dengan diri saya atau KS sebanyak 2 kali, mengisi sangat sesuai dengan diri saya sebanyak 1 kali, dan sesuai dengan diri saya sebanyak 6 kali. Maka jika di-scoring, maka dihasilkan skor total 27. Adapun penilaian alat ukur dari skala tersebut sesuai dengan norma yang sudah terstandarisasi seperti pada tabel berikut itu. Lalu, jika dilihat dari skor total subjek yaitu sebesar 27, maka subjek masuk ke dalam kategori FOMO sedang. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan asesmen deteksi dini Fear of Missing Out yang telah dilakukan, mendapatkan hasil bahwa subjek terdeteksi Fear of Missing Out dengan kategori sedang. Terdapat perasaan Fear of Missing Out yang terkadang muncul pada subjek, seperti ketika teman-teman memiliki pengalaman yang lebih hebat, ketika teman-teman bersenang-senang tanpa subjek, ketika melewatkan waktu berkumpul dengan teman, dan ketika rencana dengan teman batal. Meskipun hasil asesmen menunjukkan bahwa subjek terdeteksi Fear of Missing Out sedang, namun jika perilakunya tidak dikontrol, maka dapat menjadi kategori tinggi atau sangat tinggi. Dengan begitu, saran untuk subjek sebaiknya lebih dapat mengontrol perasaan dan pemikiran yang berlebihan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Berikut referensi yang saya gunakan dalam melakukan deteksi dini Fear of Missing Out. Sekian presentasi saya mengenai laporan deteksi dini Fear of Missing Out atau FOMO. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.